Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Helianti Dewi sebagai salah seorang dosen dari program studi ekowisata Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Teknik Interpretasi dengan kode EKW 1111. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi ekowisata pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah academic core course sehingga menjadi mata kuliah dasar bagi mahasiswa program studi ekowisata. Mata kuliah teknik interpretasi mempelajari mengenai konsep dan prinsip-prinsip interpretasi, interpreter, audiens interpretasi, teknik-teknik interpretasi, pemilihan media interpretasi, sarana dan prasarana interpretasi, serta program interpretasi. Terdapat 5 capaian mata kuliah untuk teknik interpretasi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip interpretasi sebagai landasan sikap peka dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan teknik bercerita yang interpretatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan metode dan media yang sesuai untuk interpretasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan komponen-komponen program interpretasi. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang program interpretasi. Pada mata kuliah ini, CPMK 1 dan 2 diperoleh melalui pemberian materi pada tatap muka pertama hingga ke-7. Perinciannya adalah sebagai berikut. Untuk pertemuan 1, pokok bahasannya adalah pendahuluan. Pertemuan 2, pokok bahasannya adalah komunikasi interpretatif. Pertemuan 3 dan 4, pokok bahasannya adalah storytelling. Pertemuan kelima, pokok bahasannya adalah mengenai interpreter. Pertemuan keenam, pokok bahasannya adalah audiens interpretasi. Dan pada pertemuan ketujuh, pokok bahasan adalah psychological design in interpretation. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester pada pekan ke-8. Selanjutnya, CPMK ketiga dan keempat diperoleh melalui penyampaian materi media interpretasi pada pekan ke-9 dan ke-10, publikasi interpretasi pada pekan ke-11. Selanjutnya, CPMK kelima diperoleh melalui penyampaian materi pada pekan ke-14 dan ke-15, di mana pada pekan ke-14 pokok bahasannya adalah mengenai program interpretasi dan pada pekan ke-15 pokok bahasannya adalah evaluasi program interpretasi. Pada pekan ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menekankan pada project based learning sehingga keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan proyek akhir mata kuliah mendapatkan penilaian yang lebih tinggi. Penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 10%, hasil proyek sebesar 50%, kemudian penilaian UTS 20% dan UAS 20%. Untuk memperdalam materi, mahasiswa dapat mempelajari referensi yang telah diberikan dan mencari jurnal-jurnal yang relevan. Di samping itu, kami menggunakan LMS yang disediakan oleh Institut Pertanian Bogor, yaitu kelas IPB ICID, agar dapat memberikan materi dan bahan ajar pada LMS tersebut dan mahasiswa dapat mengaksesnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi interpretatif pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Pada pagi ini kita bertemu lagi ya. Setelah minggu lalu kita berjumpa pada pertemuan pertama, maka pada hari ini kita akan berdiskusi dan belajar tentang teknik komunikasi interpretatif. Ya, oke. Jadi kalau namanya kita interpretasi itu tentu ada cara kita berkomunikasi, gitu ya, supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh
penerima, ya, atau audiens kita. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi interpretatif secara tepat. Ya, jadi Anda sudah bisa mengerti ya, setelah keluar dari ruangan ini diharapkan Anda bisa paham tentang komunikasi interpretatif secara tepat seperti apa, gitu ya, dan nanti untuk ke depan, untuk minggu-minggu yang akan datang bisa menerapkannya dalam tugas-tugas yang akan nanti kalian kerjakan. Nah, sebagai referensi, ini saya sudah berikan tahun 1992 ya, ini mohon agak dipelajari. Ini karena banyak tips-tips dari materi yang ada pada pekan ini tersaji di referensi tersebut. Nah, ini ya, jadi bagaimana sih teknik komunikasi interpretatif itu? Ya. Komunikasi itu kan artinya kita menyampaikan suatu pesan kepada orang lain, dan orang lain akan menerima pesan dari kita, gitu ya. Semakin sama apa yang dimaksud dengan apa yang diterima, maka komunikasi itu menjadi semakin baik. Nah, untuk interpretasi, ya, komunikasi ini menjadi suatu proses yang sangat penting. Ya, karena ketika kita mengkomunikasikan sesuatu tentang subjek interpretasi, ya, maka itu harus bisa diterima dengan baik, dan secara interpretasi adalah untuk menggugah rasa ingin tahu dari audiens kita. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami bahwa ketika kita melakukan komunikasi interpretatif itu artinya bahwa kita harus memberikan semangat, gitu ya, kepada audiens untuk lebih ingin tahu, ingin lebih lagi mempelajari, gitu ya, sehingga ini harus menjadi suatu metode komunikasi yang atraktif, yang menarik, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa pendekatan interpretatif dalam komunikasi. Yang pertama adalah di sini harus pegang ya. Yang pertama adalah bahwa komunikasi itu harus menyenangkan. Yang kedua harus relevan. Ya. Ketiga mudah diikuti. Ya, keempat ya, interpretasi itu adalah memiliki tema. Ya, jadi 4 hal ini menjadi pegangan kita ketika kita nanti akan melaksanakan komunikasi interpretatif baik secara lisan maupun melalui media. Bisa dipahami di sini? Ya. Sekarang kita lihat satu persatu, ya, dari 4 poin ini maksudnya seperti apa. Nah, yang pertama, interpretasi itu menyenangkan. Oke, saya ingin tanya kepada kalian. Kalau ketika berkomunikasi menyenangkan seperti apa kira-kira? Penasaran. Kenapa? Jadi penasaran. Jadi lebih penasaran, lebih tahu, lebih antusias terhadap pesan yang disampaikan, gitu ya, menyenangkan, ya. Nah, di sini, ya, tidak boleh takut kita ketika menyampaikan interpretasi, ya, tidak boleh terlalu literally, gitu ya, tidak boleh kita terlalu kaku seperti orang membaca. Nah, jadi menyampaikan secara menarik, ya, jadi kita menghindari suasana yang tegang, yang gitu ya, sehingga apa yang disampaikan itu sifatnya seperti mengalir, gitu ya, seperti kita berdialog secara akrab, gitu ya, kepada audiens yang mendengar kita. Nah, di sini silakan Anda membaca teknisnya bagaimana yang menyenangkan itu di dalam buku ya, halaman 12-13 ya, silakan nanti dibaca. Baik, selanjutnya yang kedua adalah interpretasi harus relevan. Nah, relevan itu artinya apa sih? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang sudah diketahui atau dibutuhkan oleh pengunjung. Ya, nah itu pentingnya. Karena apa? Karena ketika orang merasa sudah pernah menyambungkan dengan informasi yang sebelumnya dia peroleh, itu akan lebih mudah mengingat. Nah, contohnya adalah ketika ada teman kalian yang pergi ke suatu tempat di mana kalian belum pernah ke sana, ya, maka dia akan berusaha bercerita bahwa tempat itu adalah seperti taman kota, seperti suasananya seperti di Raya Bogor barangkali yang Anda sendiri sudah pernah. Nah, dengan demikian apa yang Anda bayangkan terhadap tempat tersebut itu ada sedikit pengertian pemahamannya, gitu ya. Dan itu relevan, jadi sesuai dengan informasi yang barangkali sudah kita berusaha untuk
menyambungkan dengan informasi yang barangkali sudah diterima oleh lawan bicara kita. Nah, itu artinya relevan. Ya. Selanjutnya, interpretasi itu harus mudah diikuti. Mudah diikuti itu artinya bukan sekedar kita berjalan bersama teman, kita bisa dalam proses komunikasi. Ya, komunikasi yang baik itu tidak berat, ya. Ketika kita mengkomunikasikan itu tidak berat, ya. Apa yang disampaikan oleh interpreter itu sederhana. Ya, jadi kalau cerita, ya ceritanya itu sederhana, ya tidak terlalu banyak muatan-muatan yang akhirnya membuat audiens itu bingung. Ya, jadi ya, untuk pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam interpretasi itu jangan terlalu banyak. Ya, di sini ada penelitian ya, bahwa ketika kita menyampaikan ide atau gagasan itu, ya rumusnya adalah 7 plus 15 2 ide atau gagasan. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh lebih dari 9, jadi 7 plus 2 itu maksimal, ya. Tidak dari 9 pokok pikiran yang harus enak, ya, oleh audiens itu terlalu banyak, itu sudah maksimal, ya. Idealnya 5 saja cukup, ya. Pokok ceritanya itu 5 saja, 5 bagian saja, sehingga akan lebih mudah diingat oleh audiens kita. Ya, saya paham ke sini, ya. Baik. Nah, selanjutnya interpretasi itu memiliki tema. Ya, jadi ketika kita menginterpretasikan sesuatu itu ada beda antara bercerita biasa dengan bercerita interpretasi. Ya, bedanya ada di mana? Di tema ini. Ya, jadi dengan adanya tema, ya orang akan lebih paham tentang pesan yang ingin disampaikan dalam interpretasi. Gitu ya. Nah, ini contohnya adalah polusi air menjadi masalah serius itu adalah suatu pesan dalam interpretasi. Ya, atau barangkali kita bercerita tentang polusi air mengancam kesehatan, ekonomi, dan ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengatasi. Jadi ada pesan. Jadi tema itu tidak jauh dari pesan tersebut. Jadi ketika kita berbicara tentang polusi air, tujuannya adalah bahwa terjadinya polusi air itu menimbulkan dampak yang negatif bagi kita, yang memberikan ancaman bagi kita. Jadi rangkaian ceritanya mengarah ke sana semua. Itu makanya interpretasi itu harus memiliki tema, gitu ya. Baik. Nah, untuk interpretasi, ini ada hal yang sangat penting dalam teknik berkomunikasi dalam interpretasi, itu tentang yang sangat digarisbawahi, bahwa ketika kita menyampaikan suatu berita secara bebas, barangkali kita tidak memiliki satu tujuan tertentu. Tapi ketika ini interpretasi maka harus punya satu tujuan. Ini adalah hal yang penting di dalam interpretasi, yaitu tentang tema. Pesan interpretasi itu disampaikan melalui tema. Kalau kita perhatikan, ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata, ini banyak sekali orang yang menyampaikan, misalnya memberikan informasi tentang tempat tersebut, tanpa ada satu tujuan tertentu, hanya sekedar memperlihatkan, oh ini ada tanaman, ini ada bunga, ini ada bangunan, ini ada artefak, barangkali, di sini pemandangannya bagus dan sebagainya. Nah, ini belum merupakan interpretasi. Jadi dari hal yang kita disini tujuannya apa? Itu yang harus menjadi perhatian. Jadi mengenai tema ini adalah bahwa tema ini menjadi pesan utama atau elemen utama dalam presentasi yang seperti interpretatif. Beda dengan presentasi biasa. Jadi harus harus punya sesuatu pokok yang ingin disampaikan. Nah, kemudian ini juga untuk mendapatkan tema yang baik, kita bisa mengembangkan tema dengan metode tertentu. Oke, baik ya. Jadi tema yang baik itu spesifik, sederhana dan pendek saja. Jadi sederhana, jadi dia singkat saja. Kemudian menyampaikan pemikiran atau pesan secara lengkap.
Jadi di dalam tema tersebut apa yang disampaikan itu utuh gitu ya. Jadi tidak hanya pada satu aspek tertentu gitu ya, tapi lengkap. Kemudian mengungkapkan tujuan untuk presentasi ya, dan hanya bisa satu pesan. Nah, itu kan. Tapi sebetulnya tidak hanya itu ya. Tema untuk interpretasi itu sebaiknya juga memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pesan yang ingin disampaikan. Kemudian sifatnya memprovokasi. Apa itu provokasi ya? Mendorong atau mengajak ya. Jadi mengajak orang untuk ingin lebih tertarik ya, ingin lebih tertarik, lebih tahu terhadap apa yang kita sampaikan ya. Dan juga memberikan pesan positif ya. Jadi harus ada apa namanya titik tertentu ya, supaya pesan kita menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu ya, dan juga bisa memprovokasi ya, memprovokasi orang untuk lebih tahu lebih banyak. Coba sekarang dalam tema berikut ini mana yang lebih baik? Apakah kalimat yang pertama bahwa burung terbang untuk bertahan hidup atau burung terbang untuk kehidupan? Ya silakan, siapa yang punya pendapat? Mana yang baik? Burung terbang untuk kehidupan. Kenapa begitu? Karena susunan kata-katanya ya, susunan kata-katanya itu lebih provokatif ya dibandingkan dengan yang pertama. Ya, coba kita lihat kalau pertama burung terbang untuk bertahan hidup. Ya, tetapi dia jelas burung itu mencari makan, gitu ya, dia bertahan hidup ya dengan cara itu ya. Tapi ketika dibandingkan dengan burung terbang untuk kehidupan, sama-sama aktivitasnya terbang ya, tapi muatannya itu adalah kehidupan. Kehidupan siapa? Bisa jadi kehidupan tidak hanya si burung saja, tapi juga ya, lingkungan yang lain, ya, anggota lingkungan yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kita tahu bahwa secara ekologi kan burung itu memiliki peran di dalam ekosistem. Ya, dia memincarkan biji, gitu ya, kemudian menumbuhkan benih-benih melalui biji yang dia jatuhkan, ya seperti itu ya. Sehingga ini nanti relevan untuk kehidupan seperti itu ya, itu akan lebih menggugah orang ya kata-kata ini. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain ya, kalimat-kalimat tema yang lain ya, misalnya adalah bintang adalah pendaur ulang alam semesta. Nah, ini kan misalnya wah sekali ya, ini kenapa kok bisa begitu gitu kan ya. Nah, itu nanti ada dijelaskan di dalam narasi interpretasinya. Kemudian ada lagi contoh yang lain, misalnya tenaga surya menggunakan matahari untuk membuat energi. Ini juga bagaimana peran matahari itu bagi kehidupan gitu ya, itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Kemudian, ini contoh yang lain, sungai menceritakan kisah Jakarta, kita contoh yang terakhir biasanya. Ya. Jadi sungai ini tidak hanya sebagai kehidupan masyarakat yang ada di sekeliling ya, tapi dia lebih dari itu, ya bisa menceritakan kehidupan masa lalu. Nah itu ada sesuatu kata-kata yang sifatnya provokatif di sana, ya, yang akhirnya mencerita bahwa yang diceritakan itu adalah tentang kehidupan masyarakat, ya, tentang dengan keadilan sungai tersebut. Nah sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan tema yang baik? Tentu saja kita ingin mendapatkan tema yang baik, pesan yang baik yang ingin disampaikan, maka kita harus melaksanakan riset kecil-kecilan ya terhadap sumber daya atau kondisi yang ada di kawasan yang akan menjadi lokasi interpretasi. Kita cari tahu sebetulnya ya, sebetulnya di sana ada apa saja, ada sejarah apa saja, ada daya tarik apa saja, ada cerita apa saja, itu semua kita kumpulkan informasinya. Nah, setelah itu baru kita tentukan apa yang ingin kita sampaikan oleh subjek-subjek interpretasi. Subjek apa yang ingin kita tonjolkan. Ya. Nah, itu baru mengembangkan cerita. Ya. Fase keduanya adalah pengembangan cerita. Dari subjek-subjek dan kemudian informasi-informasi yang dikumpulkan, kita bentuk narasi cerita. Ya. Dan
ini bergantung pada pesan yang kita sampaikan tadi. Ya, di dalam pengembangan narasi cerita ini, menurut M itu ada aturan 2, 3, 1. Apa itu maksudnya? Ya, jadi kalau kita bercerita itu kan sebenarnya ada 3 bagian utama ya. Pertama adalah bagian pendahuluan, kedua bagian isi, dan ketiga adalah bagian penutup. Nah, kalau kan metode pengembangan ceritanya itu 2, 3, dan 1. Jadi mengembangkan bagian isinya dulu. Jadi dari informasi-informasi tadi dikumpulkan, yaitu dikembangkan ceritanya. Setelah itu bagian 3, bagian penutup. Nah, kemudian setelah itu bagian pendahuluan. Tapi bagian pendahuluan itu hanya sekedar perkenalan, gitu ya, pengenalan diri dari interpreter, pengenalan lokasi, itu lebih mudah. Sehingga untuk bagian pendahuluan itu dibentuk bagian pada terakhir saja. Setelah itu baru disusulan, dikembalikan urutannya 1, 2, dan 3 sehingga bisa membentuk cerita yang utuh seperti itu. Oke, ya, jadi kira-kira seperti ini. Ya. Jadi bagian 2 itu adalah tubuh cerita, ya. 2, 3, 1 tubuh cerita, ya, bagian kedua. Nah, dan tubuh cerita itu kita mencerita apa saja, ada poin-poinnya. Nah, disitu baru kemudian kita buat deskripsi seperti ini. Ya. Setelah itu baru dibuat kesimpulan itu sebetulnya adalah mereka atau menegaskan pesan yang disampaikan, gitu ya, dari kesimpulan ini. Nah, setelah itu baru kembangkan ceritanya. Ya, artinya apa? Kita bisa menyelipkan kata-kata, ya, informasi-informasi tambahan di dalam setiap narasi tadi, ya, sehingga nanti apa yang disampaikan kepada pengunjung atau audiens itu akan menjadi lebih mengalir seperti itu, ya. Nah, jadi nanti dalam pengembangan narasi ini kita memiliki format yang sifatnya cair dan tidak kaku. Kita bisa menyelipkan bahasa-bahasa yang sifatnya populer, yang kekinian, barangkali ya, yang berisikan sapaan-sapaan atau istilah-istilah yang sekarang sedang berkembang, gitu ya. Nah, itu dalam narasi kita bisa ceritakan seperti itu. Nah, sehingga ini ketika kita ingin sampaikan seluruh naskah cerita kita ini dalam komunikasi kita ini menjadi sesuatu yang sifatnya akrab dengan audiens, ya, tidak kaku seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari pemaparan dari saya. Silakan, barangkali dari yang tadi disampaikan ada yang belum dipahami. Silakan. Saya ingin bertanya Ibu. Oh ya, silakan. Bagaimana cara menemukan tema yang baik dan dapat dimengerti oleh audiens? Oke, baik ya, pertanyaan bagus nih ya. Jadi tadi sudah sedikit kita contohkan mengenai tema, ya. Nah, jadi untuk tema yang mudah dipahami itu harus sederhana saja, ya. Tapi sederhana, tapi dia mengandung kata-kata yang sifatnya provokatif. Seperti tadi contoh-contoh seperti ini, ya. Kita ambil misalnya yang kelima deh, yang mudah ya, karena kita kan di daerah Bogor dekat dengan banyak sungai gitu ya. Jadi contohnya adalah sungai menceritakan kisah Jakarta. Jadi kita menggunakan mengambil kata-kata ini, ya, ini ada kata-kata yang sangat provokatif, ya. Menceritakan kisah, yaitu adalah kata-kata yang sifatnya ada penekanan di sana bahwa ketika bicara tentang Sungai Ciliwung misalnya, ya, Sungai Ciliwung itu bercerita tentang kehidupan tidak hanya sekarang, tapi juga bagaimana kehidupan masa lalu. Jadi keterkaitan antara sungai dengan masyarakat secara umum itu bisa terlihat dari tema ini. Ya, jadi memang karena kita harus tadi itu ya, harus riset dulu sedikit ya, ada cerita apa, ada aspek-aspek apa yang menarik ataupun yang tersembunyi gitu ya, yang
kemudian mungkin banyak orang belum tahu. Nah, itu yang kemudian kita jadikan kalimat di dalam tema. Begitu ya. Ada yang masih bertanya lagi? Ibu sudah dapat simpanan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, setelah kita tadi belajar sedikit ya tentang komunikasi interpretatif dan bagaimana tema itu kuat, ya, sekarang kita coba kegiatan praktikum ya supaya Anda bisa benar-benar bisa membuat tema dengan baik ya sebagai modal dasar komunikasi yang interpretatif tadi. Nah, sekarang ya, tugasnya adalah nanti Anda berkelompok ya, boleh berdua ya, nanti tugasnya berdua kalian melaksanakan pengamatan di beberapa lokasi gitu ya. Kalian silakan nanti kita bagi dulu lokasinya ya, lokasinya di mana, kemudian Anda amati di sana ada apa saja ya, dan kemudian ada cerita-cerita apa saja di tempat tersebut, dan kemudian mengembangkan ya dengan ceritanya. Seperti itu bisa dipahami tugasnya atau ada yang belum paham? Oke, baik ya, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya untuk membahas apa yang kalian kerjakan